Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yupa Ulpiana dari kelas 03 TPLP 001 dengan NIM 221011400003. Baiklah, saya di sini akan mempresentasikan tentang OSI layar dan TCP/IP. Pengertian OSI layar. Apa itu OSI layar? OSI layar adalah protokol untuk menyatakan model jaringan yang melakukan interkoneksi tanpa memandang perangkat keras atau hardware yang digunakan sepanjang software komunikasi sesuai dengan standar. Hal ini secara tidak langsung menimbulkan modularity. Modularity mengacu pada pertukaran protokol di level tertentu tanpa mempengaruhi atau merusak hubungan atau fungsi dari level lainnya. Dalam sebuah layar, protokol saling dipertukarkan dan memungkinkan komunikasi terus berlangsung. Pertukaran ini berlangsung didasarkan pada perangkat keras atau hardware dari vendor yang berbeda dan bermacam-macam alasan atau keinginan yang berbeda. OSI terdiri dari 7 lapisan, yaitu application, precision, session, transport, network, data link, dan physical. Ada 7 fungsi lapisan OSI, yaitu 1. Physical, bertanggung jawab atas proses data menjadi bit dan mentransfernya melalui media seperti kabel dan menjaga koneksi fisik antara sistem. 2. Data link, menyediakan link untuk data, memakaikannya menjadi frame yang berhubungan dengan hardware, kemudian diangkut melalui media komunikasi dengan kartu jaringan, mengatur komunikasi layar fisikal antara sistem koneksi dan penanganan error. 3. Network, bertanggung jawab menentukan alamat jaringan, menentukan route yang harus diambil selama perjalanan, dan menjaga antrian tarik trafik di jaringan data pada layar ini berbentuk paket. 4. Transfer, bertanggung jawab membagi data menjadi segmen, menjaga koneksi logika end-to-end antar terminal, dan menyediakan penanganan error. 5. Session, menentukan bagaimana dua terminal menjaga, memelihara, dan mengatur koneksi, bagaimana mereka saling berhubungan satu sama lain. Koneksi layar ini disebut session. 6. Precision, bertanggung jawab bagaimana data dikonversi dan diformat untuk transfer data. Contoh konversi format teks ASCII untuk dokumen GIF dan JPG untuk gambar layar ini membentuk kode konversi, translasi, data inskripsi, dan konversi. 7. Application. Application menyediakan jasa untuk aplikasi pengguna layar ini bertanggung jawab atas pertukaran informasi antara program komputer seperti email dan servis lain yang jalan di jaringan seperti server, printer, atau aplikasi komputer lainnya. Cara kerja OSI. Ini adapun cara kerja OSI. Ketika data ditransfer melalui jaringan sebelumnya, data tersebut harus melewati ketujuh layar dari satu terminal, mulai dari layar aplikasi sampai physical layer. Kemudian di sisi penerima, data tersebut melewati layar aphysical sampai aplikasi. Pada saat data melewati satu layar dari sisi pengirim, maka akan ditambahkan satu header, sedangkan pada sisi penerima, header dicopot sesuai dengan layarnya. Adapun pengertian dari TCP/IP. Apa itu TCP/IP? Atau Transmission Control Protocol Internet Protocol. Itu merupakan salah satu jenis protokol jaringan yang dapat memberikan keleluasaan dalam berkomunikasi antara satu komputer dengan komputer lainnya dalam satu jaringan, walaupun platform yang digunakan pada komputer-komputer tersebut berbeda satu sama lain. TCP/IP ini dikembangkan pertama kali oleh DARPA atau Defense Advanced Research Project Agency sebagai bagian dari penelitiannya. Lapisan TCP/IP. Model jaringan TCP/IP yaitu berbentuk layar atau lapisan. Ada 5 lapisan pada TCP/IP antara lain: 1. Application layer, 2. Transport layer, 3. Internet layer, 4. Network access layer, 5. Physical layer. Adapun 5 fungsi lapisan pada TCP/IP antara lain: 1. Physical layer merupakan lapisan terbawah yang mendefinisikan besaran fisik seperti media komunikasi dan lain-lain. Lapisan ini fleksibel sesuai dengan media komunikasi yang digunakan. 2. Network access layer berfungsi mengatur penyaluran data pada media fisik yang digunakan. Lapisan ini memberikan layanan dan koreksi terhadap kesalahan data yang ditransmisikan. 3.
Internet layar berfungsi mendefinisikan bagaimana hubungan antara dua pihak dapat terjadi pada suatu jaringan. Pada jaringan internet, lapisan ini bertugas untuk memastikan agar semua paket data yang dikirimkan dapat sampai di tujuannya masing-masing. 4. Transport layar berfungsi mendefinisikan cara-cara untuk melakukan pengiriman data antara end-to-end host. Lapisan ini menjamin bahwa informasi yang diterima oleh penerima adalah sama dengan informasi yang dikirimkan oleh pengirim. 5. Application layar merupakan lapisan terakhir dalam arsitektur TCP/IP yang berfungsi mendefinisikan aplikasi-aplikasi yang berjalan pada jaringan. Oleh karena itu, akan banyak protokol pada lapisan ini sesuai dengan jumlah aplikasi dapat dijalankan. Cara kerja TCP/IP, layar-layar dan protokol yang terdapat dalam arsitektur jaringan TCP/IP menggambarkan fungsi-fungsi dalam komunikasi antara dua buah komputer. Setiap lapisan menerima data dari lapisan di atas atau di bawahnya, kemudian memproses data tersebut sesuai fungsi protokol yang dimilikinya dan meneruskannya ke lapisan berikutnya. Ketika dua komputer berkomunikasi, terjadi aliran data antara pengirim dan penerima melalui lapisan-lapisan di atas. Pada pengirim, aliran data adalah dari atas ke bawah. Adapun contoh studi kasus TCP/IP pada lapisan network access. Misalnya, kelas A. Pada kelas A, bit pertama digunakan untuk alamat network dan yang lain adalah alamat host atau node, seperti pada tabel di atas. Sebagai contoh, alamat IP 49.123.32.5. 49 adalah alamat jaringan dan 123.32.5 adalah alamat node. Semua mesin pada jaringan ini memiliki nomor bit yang sama, yaitu 49. Kemungkinan pada alamat pada akses kelas A adalah 1.0.0.0 sampai 126.255.255.255. Sedangkan kelas B, pada kelas B, bit pertama dan kedua digunakan untuk alamat network dan yang lain adalah alamat host atau node, seperti pada tabel di atas. Sebagai contoh alamat IP 129.123.32.5, 129.123 adalah alamat jaringan dan 32.5 adalah alamat node. Semua mesin pada alamat ini memiliki nomor bit yang sama, yaitu 129.123. Kemungkinan alamat pada kelas B adalah 128.0.0.0 sampai 191.255.255.255. Adapun kelas C. Pada kelas C, bit pertama, kedua, dan ketiga digunakan untuk alamat network dan bit terakhir adalah alamat host atau node, seperti pada tabel di atas. Sebagai contoh alamat IP 199.123.32.5, 199.123.32 adalah alamat jaringan dan 5 adalah alamat node. Semua mesin pada jaringan ini memiliki nomor bit yang sama, yaitu 199.123.32. Kemungkinan alamat pada kelas C adalah 192.0.0.0 sampai 223.255.255.255. Adapun kelas tambahan, kelas yang lain adalah kelas D, yaitu dengan kemungkinan alamat 224.0.0.0 sampai 239.255.255.255. Selain itu juga terdapat kelas E, yaitu dengan kemungkinan 24.0.0.0, 255.255. Kelas tambahan ini digunakan untuk keperluan percobaan dan tidak digunakan pada jaringan internet. Kesimpulan, pemahaman baik tentang OSI maupun TCP/IP sangat penting dalam merancang, mengelola, dan memahami jaringan komputer modern. Keduanya memiliki peran masing-masing dalam dunia jaringan komputer, dan pemahaman yang baik tentang keduanya dapat membantu profesional jaringan untuk bekerja dengan efektif dan efisien. Baiklah, mungkin itu saja presentasi dari saya, kurang dan lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.